Selamat siang semuanya, saya dari kelompok keempat dan saya atas nama Christianus Nanggu dan berperan sebagai dokter. Saya atas nama Elizabeth Ciancik, di sini saya berperan sebagai perawat 1. Saya Tersia Karti, di sini saya sebagai perawat 2. Saya Graciela Firmayosi, di sini saya berperan sebagai konselor. Oke baik, saya atas nama Abdullah Renal Halimas. Jadi di sini saya berperan sebagai suami dari pasien. Saya atas nama Maria Jessica Mesei, di sini saya berperan sebagai pasien. Saya atas nama Maria Marcelina Bambu, di sini saya berperan sebagai anak. Selamat menyaksikan. Pagi itu terasa berbeda. Sinar matahari menembus tirai jendela dengan lembut. Namun, di balik ketenangan pagi, Nyonya Jessica tampak menahan rasa sakit di kepalanya. Sejak kemarin, nyerinya terasa seperti ditusuk-tusuk. Aku terasa pusing banget. Kira-kira kenapa ya jadi begini? Melihat istrinya menahan sakit, sang suami menatap dengan penuh cemas. Ia segera mengambil segelas air, lalu menyerahkannya perlahan sambil menepuk bahu istrinya yang Itu yang situasi ini. Ini kalau ini silakan ini agar tidak sedikit. Terima kasih. Mama rasa sakit kepala ini bukan sakit kepala biasa. Mama merasakan seperti ada sakit tusuk di area kepala. Dan badannya mama juga kelihatan bulan gitu. Mama kan tadi udah istirahat, tapi kok belum mendingan? Mama juga kurang tahu apa sakit ini. Sang suami menatap istrinya dengan khawatir. Ia tahu ini bukan sakit kepala biasa. Tanpa banyak bicara, ia mengambil jaket dan menyiapkan tas kecil. Bu, lebih baik kita ke rumah sakit aja ini. Aku sudah tidak bisa berhenti lagi dengan keadaan yang seperti ini. Jadi sampai di rumah sakit nanti bisa langsung diperiksa oleh pihak kesehatan dan juga dokter, nanti bisa langsung diperiksa itu. Ya Pak, tolong, aku udah merasa kuat lagi. Aku semakin merasa sakit. Coba aku ikut ya, aku pengen menemani mama. Mereka melangkah perlahan menuju ruang pemeriksaan dengan wajah penuh cemas namun tetap berusaha tegar. Di ruang itu, perawat dan dokter sudah menunggu, siap memberikan pertolongan. Sesaat setelah pasien tiba, perawat segera menemui dokter di ruang pemeriksaan. Perawat menjelaskan bahwa pasien mengeluh sakit kepala hebat sejak beberapa hari yang lalu. Ya, saya begitu. Ya, selamat pagi. Saya bisa menggunakan waktunya sebentar. Sini saya menyampaikan bahwa ada salah satu dari pasien ini mengatakan bahwa ingin memberitahukan keluhan. Nah, setelah saya bertanya kepada keluarga pasien, dia membicarakan terkait sakit yang dialami oleh
istri sang pasien. Oke dok, sekarang 3 hari belakangan ini istri sang pasien mengalami nyeri berat. Akhirnya keluarga pasien memutuskan untuk datang konsultasi dengan dokter supaya mengetahui penyakit apa yang dialami oleh sang istri. Apakah dokter bisa diamankan? Oke, terima kasih dokter. Siap. Dan saya akan memberitahukan kepada pasien untuk datang ke ruangan. Terima kasih dok. Oke. Percakapan antara perawat dan dokter pun berakhir. Dokter mengangguk pelan setelah mendengar penjelasan lengkap tentang pasien yang mengeluh sakit kepala berat. Pasien dan keluarganya duduk di ruang tunggu dengan wajah cemas. Mereka menanti dengan harap hingga akhirnya perawat memanggil nama pasien. Pasien atas nama Ibu Jessica, mari kita menunggu. Silakan Ibu, Pak. Oke, Pak, saya minta tunggu sebentar dan saya ingin menemui dokter untuk melakukan solusi. Ya, saya tunggu sebentar ya. Dok, saya masih Dok, nama saya berapa ya? Datang. Sekali. Perawat dan dokter berjalan bersama menuju ruangan tempat pasien dan keluarganya menunggu untuk menanyakan secara langsung keluhan yang sedang dirasakan pasien. Selamat pagi Ibu, Bapak. Selamat pagi Ibu, saya Christian. Saya dengar selama hari ini sudah. Iya dokter, benar. Selama belakangan 3 hari ini saya mengalami sakit kepala yang berat. Rasanya seperti itu ditusuk-tusuk. Dan kalau juga pandangan saya juga terlihat kabur. Oke, baik. Sebelumnya, apakah Ibu mempunyai riwayat hipertensi atau penyakit lain? Sejauh ini istri saya tidak mengalami hipertensi dan juga ada indikasi penyakit lain, di mana istri saya yang mengalami lelah sudah tidur, lalu seperti itu. Baik Pak. Untuk memastikan penyebabnya, kami perlu melakukan pemeriksaan CT scan kepala, di mana nantinya hasil dari itu bisa membantu kita apakah ada gangguan di darah atau jaringan di otak gitu. Dokter, mama saya kenapa ya? Dari kemarin kepalanya sakit sekali. Ibu, sejauh ini belum kita ketahui apakah apa penyebab dari sakit kepala si ibu. Ibu sejauh ini belum diketahui karena belum melakukan pemeriksaan. Dok, saya boleh tanya nggak dok? Jadi CT scan itu bahaya nggak dok? Tidak dipanggil kok, cuma sebentar. Mama kamu nanti akan berusaha ke hospital untuk antar ke ruang pemeriksaan. Kalau Bapak sudah bisa ya. Ya, Ibu saya saya dan meminta sedikit Kalau gitu terima kasih banyak. Ibu, sekarang saya akan antar ibu kita ke ruangan pemeriksaan. Perawat menuntun pasien berjalan perlahan menuju ruangan pemeriksaan CT scan. Langkahnya tampak hati-hati, sesekali ia memegangi kepala karena rasa nyeri yang masih terasa.
Pemeriksaan CT scan tengah dilakukan di ruang radiologi. Suasana tampak hening, hanya terdengar suara lembut dari alat pemeriksa yang sedang bekerja. Dokter dan perawat memperhatikan hasil yang mulai muncul di layar monitor dengan penuh kehati-hatian. Bapak, karena pemeriksaan CT scan yang sudah selesai, kami harapkan Ibu dan Bapak datang lagi besok untuk mengetahui hasil CT scan yang sudah dilakukan pada istri Bapak. Bapak dan Ibu sudah paham? Iya, Ibu. Sudah diterima. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya kita. Terima kasih. Pemeriksaan selesai, pasien dan keluarganya berpamitan kepada perawat dan dokter. Perawat dengan lembut menyampaikan agar pasien datang kembali esok hari untuk mengetahui hasil CT scan. Pasien mengangguk dan mengucapkan terima kasih sebelum meninggalkan rumah sakit. Di dalam ruangan itu, suasana terasa sunyi dan tegang. Pasien duduk di kursi bersama suami dan anaknya, menunggu hasil CT scan dengan wajah cemas. Sang suami sesekali menatap istrinya, mencoba tersenyum meski tampak gelisah. Anak mereka duduk di samping memegang tangan ibunya dengan erat, seolah memberi kekuatan. Waktu berjalan lambat, hanya terdengar detak jam dinding dan langkah petugas yang berlalu di koridor. Semua berharap hasil yang akan disampaikan nanti membawa kabar baik. Di ruangan konsultasi rumah sakit, suasana tampak tenang namun serius. Perawat duduk di samping meja dokter, membawa hasil CT scan pasien yang baru saja selesai diperiksa. Dengan nada hati-hati, perawat menjelaskan temuan awal dari hasil pemeriksaan tersebut. Dokter mendengarkan dengan saksama, menatap lembar hasil yang ditunjukkan perawat, lalu mengangguk perlahan sambil menyiapkan langkah selanjutnya. Selamat siang, Dok. Selamat siang, tanya dulu. Oke, baik Dok. Di sini kami datang untuk menyampaikan hasil CT scan dari Nyonya Jessica sudah keluar. Nah, coba mungkin dokter bisa kembali, mungkin ada yang salah. Oke, hasil pemeriksaannya tadi ada massa tumor di lobus frontal bagian kiri dengan indikasinya adanya kanker otak stadium 2. Dan ini kita harus menyampaikan secara perlahan pada keluarga. Oke, baik Dok. Selama penyampaian hasil CT scan nanti, kami berdua akan mendampingi keluarga pasien. Saya juga akan siapkan air dan tisu untuk antisipasi reaksi emosional dari pasien maupun keluarga. Ya, Terima kasih Dok. ya benar. Begitu Dok, saya akan panggilkan pasien. Perawat dua pun bangkit berdiri untuk menemui pasien dan meminta mereka untuk masuk ke ruangan konsultasi tersebut. Atas nama Ibu Jessica, silakan masuk.
Pak. Oke, Ibu. Saya ingin menanyakan bagaimana kondisi Ibu setelah hasil CT scan kemarin sudah keluar dan bagaimana kondisi Ibu saat ini? Baik Bu, jadi saya merasa masih sering pusing dan kadang juga rasa mual Ibu. Oke, terima kasih Bu. Saya ingin menanyakan kembali apa yang Ibu pikirkan sehingga terjadi penyebab seperti ini? Baik Ibu, saya kira saya itu cuma merasa kecapean saja dan saya juga berpikir mungkin saya itu darah tinggi. Saya dan anak saya juga Ibu berpikir seperti itu juga, dimana kami juga prihatin terkait dengan kondisi istri saya yang seperti ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Bagus sekali, artinya Ibu dan Bapak punya gambaran awal terkait penyebab penyakit yang Ibu alami. Suasana mendadak hening. Perawat satu menatap lembut hasil CT scan di tangannya, lalu mulai menyampaikan kabar yang berat itu dengan hati-hati. Perawat dua memperhatikan ekspresi wajah pasien dan keluarga dengan cermat. Oke, baik Bapak. Di sini saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu secara perlahan agar mudah dipahami apa hasil CT scan yang sudah keluar kepada Ibu. Apakah Bapak dan Ibu sudah bersedia? Kami bersedia. Baik Ibu, saya juga berpikir seperti itu, dimana saya dan anak saya juga begitu khawatir dengan kondisi istri saya yang sakit. Terima kasih Ibu dan Bapak, bagus sekali. Artinya Ibu dan Bapak sudah mempunyai gambaran awal terkait penyebab penyakit dari Ibu. Jadi Ibu, hasil pemeriksaan Ibu kemarin sudah keluar dan kami juga sudah memberikan hasilnya ke dokter. Kami juga sudah mendiskusikan terkait hasil pemeriksaan yang sudah Ibu lakukan kemarin. Jadi Ibu, saya izin bertanya dulu Ibu. Apakah Ibu siap untuk mendengarkan hasilnya sekarang? Iya Ibu, saya ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi pada diri saya. Saya dan anak saya juga Ibu sangat siap untuk mendengar hasil dari CT scan itu terkait dengan kondisi istri saya. Suasana mendadak hening. Perawat satu menatap lembut hasil CT scan di tangannya, lalu mulai menyampaikan kabar yang berat itu dengan hati-hati. Perawat dua memperhatikan ekspresi wajah pasien dan keluarga dengan cermat. Baik Ibu, Bapak, di sini saya akan menjelaskan hasil CT scan yang sudah keluar terkait penyakit yang diderita oleh Ibu. Nah, Ibu mengalami benjolan di bagian otak depan. Setelah kami diskusi dengan dokter kemarin, Ibu mengalami kanker otak stadium 2. Begitu perawat menyampaikan hasil pemeriksaan, menunjukkan adanya kanker otak stadium 2, pasien tampak terdiam. Wajahnya pucat, tangan gemetar memegangi dada, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Suasana di ruangan menjadi hening, hanya terdengar napas berat dan isak kecil yang mencoba ditahan. Saya kanker otak. Selama ini saya mengalami kanker otak. Iya Ibu, memang betul Ibu didiagnosa kanker otak. Tetapi jangan khawatir, di sini kankernya itu masih dalam tahap yang bisa ditangani. Kami juga akan siap untuk mendampingi setiap pengobatan yang Ibu lakukan.
Saya ingin bertanya dok dan Bu perawat, apakah penyakit dari istri saya masih bisa disembuhkan? Ya, masih ada perusahaan hal paling besar untuk kesembuhan dari si ibu dengan pelatihan lebih baik dan kemampuan yang lebih rutin, dan dengan buat terapi dan kemampuan lebih rutin itu maka dapat peluang untuk perbaikan kita Pak. Jangan menangis dek, hal yang wajar, nggak usah takut. Tapi kita akan bantu ibu agar bisa sembuh sama-sama ya. Tangis pelan mulai terdengar. Nyonya Jessica menunduk, menatap lantai, berusaha mencerna kenyataan yang baru saja disampaikan. Perawat satu mendekat, berusaha memberikan kekuatan, sementara perawat dua menenangkan anak yang mulai menangis. Saya takut, Bu. Saya belum siap mendengar kata kanker. Ibu, hal yang seperti itu wajar sekali. Banyak pasien yang mengalami hal yang seperti itu. Tapi kami di sini sebagai perawat akan membantu ibu menjalani proses penyembuhan. Jangan menangis ibu ya, tetap semangat. Ya, Ibu. Apa yang saya bisa lakukan sebagai suami dan juga anak saya untuk merawat istri saya? Oke, baik Bapak, terima kasih juga. Yang pertama itu adalah dukungan dari keluarga. Nah, itu penting sekali untuk penyembuhan ibu. Kemudian, jangan biarkan ibu itu sendirian. Ajak ibu berbicara, tetap semangat. Dan yang penting itu, atur jadwal minum obat itu sesuai dengan dianjurkan oleh dokter. Terima kasih. Kami juga akan jadwalkan sesi konseling dan dukungan rohani agar ibu tidak merasa sendiri. Kebetulan saya juga tadi pagi sudah menghubungi salah satu konseling yang akan membantu ibu dalam penyakit yang ibu alami. Beberapa menit kemudian, konselor memasuki ruangan. Langkahnya tenang, suaranya lembut, membawa suasana baru yang semua mata beralih padanya, berharap sedikit harapan dari kata-kata yang akan keluar. Bapak, Ibu, jadi ini adalah Ibu Grace. Beliau adalah seorang konseling yang nantinya akan membantu Ibu untuk mengatasi rasa cemas, takut, dan beliau juga akan membagi pengalaman-pengalaman yang sudah ia lakukan. Konselor mendekat dengan wajah penuh empati, duduk di samping pasien dan keluarganya. Dengan suara lembut, ia menanyakan bagaimana perasaan mereka setelah mendengar hasil pemeriksaan tentang kanker otak stadium 2 yang dialami pasien. Pasien menunduk, suaranya bergetar menjawab, sementara keluarga berusaha menahan tangis. Konselor lalu mengajak mereka dan menundukkan kepala untuk berdoa bersama, memohon kekuatan dan ketenangan hati. Dalam keningan itu, suasana terasa hangat, penuh harapan dan keikhlasan untuk menghadapi segala kemungkinan. Adik, itu menjadikan saya dan kita juga menjadi semangat untuk selalu mendukung ibu ya adik dalam kondisi apapun. Sudah. Oke Bapak, Ibu, semoga setelah berdoa tadi Ibu dan Bapak serta keluarga selalu diberikan kekuatan dari Tuhan dan selalu tabah menjalani kehidupan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sampai jumpa Bapak. Baik Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Kepada istri saya. Jadi setelah mendapatkan semua saya sebagai suami dan saya merasa
menginformasikan. Jadi saya dan anak saya tetap bersabar dan semangat dan terus merawat agar istri saya bisa sembuh dan juga agar dia bisa menjalani hari-harinya sebagaimana mestinya seperti orang pada biasanya. Jadi saya mengucapkan terima kasih sebagai tenaga medis juga akan terus pantau kondisi ibu dan ibu juga jangan sungkan untuk bercerita dan bertanya jika ada keluhan. Mari saya antar ke ruangan istirahat supaya ibu bisa istirahat. Perlahan, keluarga itu berdiri dari tempat duduknya. Suasana di ruangan masih hening, namun bukan lagi hening yang menakutkan, melainkan hening yang penuh ketenangan setelah air mata dan doa yang tulus. Nyonya Jessica memandang konselor dan perawat dengan senyum kecil yang berusaha tegar. "Terima kasih sudah mendampingi saya," ucapnya pelan, sementara suaminya menundukkan kepala penuh hormat dan putrinya mengusap sisa air mata di pipinya. Konselor membalas dengan senyum hangat. "Ibu tidak sendirian. Kami akan terus bersama ibu." Dengan langkah perlahan, keluarga itu saling menggenggam tangan, lalu berjalan menuju pintu keluar. Sebelum melangkah pergi, mereka sempat menoleh kembali ke ruangan, tempat mereka mendengar kabar yang mengubah hidup mereka, namun juga tempat di mana mereka menemukan harapan baru untuk tetap bertahan. Akhirnya, mereka keluar dengan tenang, meninggalkan ruangan itu dengan doa yang masih bergema di hati, bahwa setiap hari yang tersisa adalah anugerah, dan setiap langkah setelah ini akan mereka jalani bersama.